Shalom semua. Oke. Saya berharap kita tetap semangat, amin. Coba tengok kiri kanannya, masih semangat nggak gitu ya? Nah, kita agak santai tapi serius, sersan gitu ya. Serius tapi santai. Nah, Bapak Ibu, Saudara, kemarin kita semua di sini sudah ikut yang namanya perjamuan anak domba, bukan? Tadi sudah diulangi oleh Christian. Saya mau bahas satu bagian daripada apa yang disampaikan oleh salah satu pemimpin kita kemarin tentang iman, Saudara. Ya, kita mau pakai jubah iman untuk masuk ke perjamuan anak domba. Salah satu dari jubah yang Tuhan singkapkan kemarin itu. Saya ambil tema untuk kita adalah tak tergoncang di tengah goncangan iman. Bapak Ibu, tahun 2022 banyak perkataan dan banyak pernyataan orang berkata bahwa 2022 tidak lebih baik daripada 2021, betul ya? Akan banyak goncangan, akan banyak tekanan, akan banyak hal yang gelap, hal yang mengerikan. Ya, terserah bagaimanapun dari semua yang sudah diucapkan oleh banyak orang, tapi kita adalah orang-orang yang punya iman kepada Tuhan. Dan saya berkata kepada diri saya mau kenakan jubah iman di tahun 2022. Kalau kita enggak pakai jubah iman, engkau tidak akan bisa, saya dan saudara tidak akan bisa melewati bulan demi bulan sampai kita menyelesaikan tahun ini. Ada banyak goncangan yang akan terjadi, iya betul. Ada banyak hal yang mungkin di luar pikiran kita, tiba-tiba itu bisa terjadi. Kita sudah banyak lakukan deklarasi, tindakan iman dan sebagainya. Kemudian kita kembali kepada kehidupan keluarga kita, kehidupan kenyataan kita. Tiba-tiba kita lihat hal yang tidak kita harapkan bisa terjadi kok. Kok nggak seperti yang di ibadah ya? Wow, di Batra, wah luar biasa. Tapi ketika saya kembali ke rumah, ke keluarga, lihat anak-anak, lihat orang tua, lihat keadaan sekitarku, kok nggak seperti itu? Goncangannya tetap, bahkan lebih dua kali lipat dan sebagainya. Ini pernyataan yang saya dapat ini saya sudah doakan saudara ya Bapak Ibu. Ya, akhir 2021 saya mau kesaksian sedikit. Ya, anak saya mengalami kecelakaan. Ya. Saya mau ini firman benar-benar kita harus berdiri dan melakukannya. Dan anak saya kecelakaan, ya secara manusia mungkin hampir tidak tertolong gitu ya. Dan sedikit waktu lagi kalau nggak ditolong itu anak saya akan lewat. Dan kehabisan darah dan kepalanya bocor tiga luka, 3 titik, kemudian kakinya patah. Jadi patah tulangnya itu benar-benar patah. Jadi udah gak nyatu, udah satu kemana, ke kanan, satu ke kiri tulangnya. Gitu, saudara. Dan saya datang, dia udah gak sadar diri. Dan itu tanggal 11 Desember 11.50. Jadi malam minggu saudara ya, Sabtu malam. Sebentar lagi kita mau Natalan bukan? Ya, mau Natalan kelompok ini, gereja ini, wah itu sudah ramai dengan Natalan. Tapi saya menghabisi Desember itu Natalan di rumah sakit sampai akhir tahun. Saudara. Saya bilang, wow ini 2021 saya akan menutup dengan ujian iman. Ini kehidupan nyata yang kita hadapi. Saya mengalami goncangan di akhir 2021. Tapi saya berkata saya tidak akan tergoncang. Digoncang tapi tidak tergoncang. Amin. Saya nggak tahu apa yang saudara hadapi habis 2021 mau masuk 2022. Ya. Tapi saya mau berkata dengan iman kita akan berani berkata aku akan mengalami dan melewati semua bersama dengan Allah, bersama dengan Tuhan. Tidak tergoyahkan oleh apapun yang kau alami. Kau bisa kecewa dengan orang-orang sekitarmu. Kau bisa kecewa, bisa luka, bisa mengalami kemalangan, bisa.
Apakah orang percaya tidak akan pernah mengalami kemalangan? Belum tentu. Apakah kita tidak akan, maksudnya akan kebal dengan segala sakit penyakit? Belum tentu. Orang dunia mengalami masalah, kita juga mengalami masalah. Apakah kita tergoncang? Itu pilihan. Digoncang ya oleh keadaan, tapi kita tidak dikuasai oleh goncangan. Kita akan buka firman Tuhan. Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Bapak Ibu Saudara, kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu apa? Iman kita. Saudara yang berdiri atas iman kepada Kristus tidak akan bisa digoncangkan oleh apapun. Iman itu yang membuat kita berdiri sampai hari ini. Iman bukan sekedar hal materi. Sekalipun mungkin itu bagian daripada hasil dari iman kita, kita memiliki materi. Tapi iman itu adalah keseluruhan perjalanan hidup kita sepanjang kita mengikuti Tuhan Yesus, mulai dari start sampai finish. Apakah kita berdiri dengan teguh, kuat dan teguhkanlah hatimu. Jubah iman. Saudara yang tidak pakai jubah iman tidak akan layak masuk dalam perjamuan anak domba. Hidup dengan ketakutan, kekhawatiran, keraguan. Nah, apakah yang menghalangi iman ini? Kita akan masuk ketakutan, goncangan adalah bagian dari iman. Maksudnya bagian yang menghalangi iman. Next. Bapak Ibu Saudara, goncangan bertentangan dengan iman. Goncangan. Goncangan, katakan goncangan. Ya kemarin ada goncangan ya, ada topan ya, ada apa? Ada gempa. Tiba-tiba digoncang. Kalau orang digoncang itu responnya pertama bagaimana Bapak Ibu jujur? Panik ya? Siapa yang bilang panik? Iya kan? Apakah orang digoncang berkata, oh enggak apa-apa, udah tenang-tenang? Enggak. Atau langsung tidur, makin digoncang makin tidur. Ada enggak begitu ya? Enggak ada ya. Kalau ada di lantai 7, lantai 8, kalau ada goncangan, ada gempa, apa yang dilakukan langsung? Lari. Ya lari saudara, lari. Ya saya punya teman dulu waktu bukan gempa yang kemarin, tapi beberapa tahun yang lalu waktu kita lagi berdoa di menara doa. Wah segala macam deklarasi udah doa, wah mantap. Tiba-tiba terjadi goncangan masih di menara lama dulu ya, di sana di SD, belum yang sekarang. Terus teman saya ini langsung begitu, langsung dia lari saudara, lari. Salah satu yang udah selesai deklarasi, saya bilang kita ketawa, ini langsung, nah itu respon manusianya. Seorang pendoa, ya seorang pendoa habis doa begitu gempa langsung lari, langsung pulang ke rumah. Kami tanya kenapa? Saya teringat anak istri saya bu. Waduh, dia ingat anak istrinya ketika terjadi goncangan. Nah kalau saudara ingat siapa kalau lagi digoncang? Saya nggak tahu. Ingat ayah, ingat ibu, ingat bapak, anak dan semuanya, ingat pacar, gitu ya. Saya nggak mau berkata bahwa wah hebat banget nih Bu Evi langsung ingat Tuhan. Iya memang sih, kita pasti manusianya, kita akan normalnya kita, aduh bagaimana ya anak saya di rumah. Seorang ibu akan teringat akan anaknya di rumah, betul ya? Seorang bapak akan teringat istrinya, kalau betul. Gitu. Kalau betul dan benar, itu yang benar sebenarnya tadi Kristian ya, melakukan kebenaran gitu ya, saudaraku. Tapi itu memang respon saudara. Kalau engkau mengalami goncangan hari ini, responmu bagaimana? Enggak gampang. Kembali tadi kesaksian saya saudara. Saya berkata ke Tuhan, Tuhan aku tahu ini goncangan bukan hal yang gampang.
Ya, dokter berkata harus operasi. Ya, harus ini, harus ini. Wah, biayanya sekian. Waduh, gitu ya. Biayanya sekian gitu ya. Dan itu kecelakaan tidak ditanggung oleh BPJS gitu kan waktu itu saudara. Saya cuma bilang, Tuhan, aku nggak punya uang, aku nggak punya apa-apa. Aku punya iman kepada Engkau. Aku percaya saya seorang pemimpin pasukan doa berkata supranatural terjadi. Aku harus mengalami Tuhan. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, aku percaya aku punya Allah yang besar dan dahsyat. Saya coba satu langkah, urus satu. Agak sulit, urus lagi saudara. Urus surat, urus ini. Akhirnya singkat cerita selesai urusan. 1 minggu saya ngurus setiap hari. Pergi ke polisi, pergi ke kantor BPJS, pergi ke kantor Jasara Harja dan sebagainya. Bolak-balik terus 1 minggu saudara. Sambil bolak dari ke rumah sakit, ke kantor, ke rumah sakit, ke kantor polisi dan sebagainya. Urus demi urus. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sambil saya berjalan, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Berjalan bersama Yesus. Iblis, engkau tidak bisa menggoncang imanku. Aku tetap percaya Allahku tetap setia sampai hari ini. Ebenezer, dia tetap setia sampai hari ini. Saya mau menyaksikan buat saudara bahwa Allah kita itu real. Tuhan yang engkau Bapak Ibu sembah itu benar-benar nyata. Dia bukan sekedar yel-yel yang kita sebutkan ikut-ikutan dengan orang lain. Rame-rame kembali pada iman masing-masing. Pergaulanmu bergaul dengan Tuhan, alami. Pak Yusak selalu berkata, iman itu adalah mengalami Tuhan. Alami. Masing-masing engkau nggak akan didamping oleh pemimpinmu, tidak didamping oleh orang tuamu, tidak didamping orang yang biasanya memberikan dukungan. Suatu waktu engkau berjalan sendiri, mengalami tekanan, mengalami goncangan, mengalami kekecewaan, ketakutan, kesedihan, kepahitan, kemarahan, luka. Apakah itu goncangan? Iya, itu goncangan. Itu tekanan. Tapi pilihannya apakah kamu tergoncang atau tidak? Firman Tuhan dalam 1 Timotius 1:7 dikatakan di sini, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Kita ambil dari versi bahasa Indonesia sehari-hari. Sebab roh Allah yang Allah berikan kepada kita bukanlah roh yang membuat kita menjadi penakut. Saya berkata kepada Evi, engkau bukan penakut, bukan orang yang mundur, bukan orang yang istilahnya melihat tantangan menjadi menyurutkan semangatmu. Tapi kita adalah orang-orang yang ditentukan Tuhan, diberikan roh keberanian. Kita diberikan roh keberanian, bukan roh penakut. Berani menghadapi tantangan, berani menghadapi segala keadaan. Sekalipun itu belum kelihatan, saudara. Belum kelihatan, pertolongannya belum kelihatan, terobosan belum terjadi kok, Bu. Ya. Saya berapa kali ya ada pasukan SMS saya atau WA saya. Gimana caranya supaya terobosan terjadi ya Bu Evi ya? Saya sudah deklarasi gitu ya. Saya sudah doa, udah doling. Kok belum ada perubahan? Nah, yang chat itu enggak 1-2 orang, banyak. Dari pasukan ini, pasukan itu. Saudara kalau ngalamin seperti itu gimana? Ya, saya punya jawaban seperti ini. Sekalipun engkau mengalami goncangan, jangan tergoncang. Imanmu tidak tergoncang oleh keadaan. Saudara, kita akan lihat di versi yang tadi bahasa Indonesia sehari-hari ini lebih enak ya. Ini enak banget. Maksudnya buat saya itu pengertiannya sederhana, dikatakan Tuhan tuh tidak memberikan kita roh penakut. Ya, sebaliknya roh yang membuat kita jadi kuat. Jadi goncangan itu sebenarnya Tuhan izinkan membuat kita kuat. Membuat saudara tidak melemah sebetulnya, tapi semakin kuat.
Tapi ketika hal itu datang, banyak orang yang makin melemah. Tapi kita berkata, saya akan menjadi lebih kuat. Sebaliknya Roh Allah itu membuat kita menjadi kuat, penuh dengan kasih dan dapat menahan diri. Menahan diri. Kasih. Ada 3 hal yang dihasilkan oleh Roh Allah di konteks firman ini. Yang pertama apa tadi saudara? Menjadikan kita kuat. Katakan, menjadikan saya kuat. Ya, kuat saudara. Bukan kuat dalam arti secara otot ya. Wah, kalau saya kan badannya lemah bu, gitu ya, gampang masuk angin. Bukan itu maksudnya. Tapi rohmu loh. Ya, roh kita kuat. Jadi kita tidak dikuasai keadaan apapun. Sekitarmu tidak bisa mengendalikan di dalam kita ini, saudara. Amin. Ya. Yang kedua, kasih. Roh Allah akan menghasilkan kasih. Jadi iman itu akan menghasilkan kasih. Tadi pertama iman menghasilkan kekuatan. Kedua, iman itu akan menghasilkan kasih di dalam diri kita. Dan yang ketiga, iman itu akan menghasilkan menahan diri, menguasai diri. Dan ini adalah keseluruhan daripada iman, membuat saudara tenang. Ya. Tuhan izinkan, terkadang Tuhan izinkan segala sesuatu yang tidak kita inginkan bisa terjadi. Tapi tergantung sekali lagi saudara, apakah saudara tetap berdiri dengan iman. Yang pertama, bagaimana supaya berdiri dengan iman? Kita akan baca Ibrani 12 ayat 2 dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Mata yang tertuju kepada Yesus. Bukan tertuju kepada kelemahan kita. Kalau engkau lihat kelemahanmu, keterbatasanmu, engkau akan mundur. Apalagi kamu bedakan dirimu dengan orang lain. Wah, saya enggak seperti si A. Wah, dia kan punya kelebihan. Saya kan, maaf kata, saya ini kurang gitu ya. Kalau bodoh nanti kita salah ngomongnya. Kita enggak ada sini yang bodoh. Ya kurang lah gitu ya. Tapi saya berkata gini saudara. Ya, tertujunya kepada Tuhan. Bukan tertuju pada kelemahan kita. Ketika kita tertuju kepada Yesus, apa? Yang memimpin kita dalam iman. Saudara, orang yang matanya tertuju kepada Tuhan, itu iman itu akan memimpin saudara dan saya. Iman itu bergerak bersama dengan kita. Iman itu akan ada dalam kita. Iman itu akan membawa kita kepada kesempurnaan. Bukan saudara sempurna, kita ini penuh dengan kekurangan, benar saudara, betul. Tapi iman itu memimpin kita kepada kesempurnaan. Karena kesempurnaan itu pekerjaan Tuhan. Ya, bukan pekerjaan manusia. Tapi kita adalah orang-orang yang berlaku, bertindak dengan iman. Bertindak dengan percaya. Dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, berkata, Tuhan, aku tidak mau melihat sekitarku, tapi mataku tertuju kepada Engkau. Mata yang tertuju kepada Yesus. Mempelai itu matanya kan tertuju kepada mempelai pria, ya kan? Matanya selalu memandang kepada raja. Kemarin kita jadi mempelai semua ya. Mempelai yang wah, yang anggun, yang luar biasa. Mata itu harus tertuju, enggak boleh lihat kanan kiri. Nah, ada gelombang kan, aduh gelombang, aduh ini, dia itu, ya enggak. Terus lihat kepada Tuhan. Wow, kemana Tuhanku pergi? Aku ke sana. Kemana Tuhanku bawa? Aku ke sana. Kemana Tuhan gandeng? Aku ikut. Tertuju. Forward terus lurus. Enggak nengok-nengok. Enggak ombang-ambing. Enggak lihat semua keadaan. Sekalipun betul ada keadaan yang enggak enak nih. Ya kan? Ada nih kata-katanya enggak enak loh Bu Evi, gini-gini. Ya udah, kamu udah abaikan. Matamu tertuju kepada Yesus. Itu mempelai. Itu mempelai yang masuk dalam perjamuan anak domba. Jubah iman berarti matanya tertuju kepada Tuhan. Mata yang tertuju kepada Yesus akan membuat kita memiliki iman. Sekali lagi, memimpin saudara dan saya kepada kesempurnaan.
Kesempurnaan. Ya, kesempurnaan. Saya tahu, saya juga penuh dengan kekurangan. Kita ini ada banyak kelemahan lah. Ya. Setia, wah, kesetiaan itu terkadang setia, terkadang lupa, terkadang segala macam ya. Tapi dengan berkata, Tuhan, mataku tertuju kepada Tuhan, biar iman itu memimpinku kepada kesempurnaan. Ya, amin saudara. Amin. Mari kita lanjut. Kita lanjutkan. Next. Iman tidak dikuasai oleh alam maut. Mari kita baca Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ini adalah kita coba mungkin kita mundur ke ayat 15. Bisa dibantu oleh layar yang kita sudah lihat. Kita coba ke ayat 15, Matius 15 tadi. Kenapa ini bisa terjadi? Ya, Matius 16 ayat 15. Saya minta bantuan dari BMN, tolong dibukakan. Matius 16 ayat 15. Saudara bisa lihat di situ dikatakan, Tuhan Yesus berkata atau bertanya kepada Simon Petrus, Simon, menurutmu siapa aku? Kalau orang bilang aku ini Elia seperti atau Elisa dan sebagainya, tapi menurutmu aku ini siapa? Kalau orang mungkin berkata tentang ini dan itu, engkau perkataanmu tentang Tuhan apa? Kalau pertanyaan itu ditanya kepada saya, pertanyaan itu ditanyakan kepada saudara Bapak Ibu pada saat hari ini, menurutmu Tuhan itu siapa buat kita? Ibu, Tuhan itu buat engkau siapa, Bu? Boleh jawab, Bu? Penolong. Buat Ibu Pardosi, Tuhan itu seperti apa? Sebagai apa? Sebagai Bapak. Buat Bapak yang baju seperti saya, Tuhan itu bagi Bapak bagaimana? Kekasih. Semua jawaban kita nggak ada yang salah. Itu sangat benar. Pengalaman kita dengan Tuhan. Dan begitu pun dengan Petrus. Dia berkata, engkau adalah Yesus, Mesias, anak Allah yang maha tinggi. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan berkata, benar apa katamu? Dan yang mengatakannya itu adalah Tuhan sendiri, Roh Tuhan yang ada padamu. Sehingga Tuhan berkata kepada Simon Petrus di ayat 18 tadi, kembali lagi kita baca Matius 16 ayat 18. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Jadi Simon menjadi Petrus, artinya Petra. Apa itu Petra? Batu karang. Batu karang. Siapa batu karang sebenarnya? Yesus sendiri. Petra, batu karang. Itu kuat, kokoh. Dan orang yang berdiri di atas batu karang, alam maut tidak akan menguasainya. Ya. Aku pun berkata padamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudara, tadi saya berkata bahwa terkadang dan mungkin sering kita menghadapi aniaya, menghadapi tekanan, menghadapi kepahitan, kemarahan, segala macam, sakit, penyakit. Tapi saya mau berkata dalam nama Yesus, alam maut tidak akan menguasai kita. Jadi bisa enggak kita, mungkin ada kegelapan dalam hidupmu sedang menyerang kita, bisa. Tapi tergantung, itu tidak akan menguasai saya dan saudara. Orang yang berdiri di atas batu karang, Tuhan akan membangun gerejanya. Siapa itu gereja kita? Jemaat. Kita ini jadi jemaat, maksudnya gereja Tuhan. Tuhan akan membangun. Jadi iman itu membangun sesuatu yang tidak kelihatan memang, tapi sangat kuat. Dan alam maut tidak akan bisa menguasainya.
alam maut tidak bisa menguasai orang yang berdiri di atas batu karang yang teguh. Ya. Dalam bahasa Ibrani dikatakan pistis, artinya faithful, setia, kesetiaan, percaya, penuh. Ya. Jadi iman, pistis, percaya, penuh, tidak ragu sama sekali. Ya. Masuk dalam 2022, 3 minggu saudara, setelah anak saya selesai dioperasi, saya bilang sama dia, gak nyampe 1 bulan atau 2 bulan, 1 bulan sepakat kamu bisa jalan. Pada minggu pertama dia berkata, mama ini baru operasi loh ma, mana mungkin bisa jalan 1 bulan. Sepakat, iman harus kita alami. Kamu sepakat dengan mama ya? Ya udah gitu ya, namanya anak-anak masih ajang ya, umur 19 tahun 20 tahun. Tapi saya mau berkata kepada Bapak Ibu, apa yang kita perkatakan itu jadi. Hidup dan mati dikuasai lidah, bukan? Setiap hari saya bilang berjalan, sembuh, sempurna. Iman yang memimpin pada kesempurnaan. Saya pegang ayat ini, 1 Timotius 1:7 tadi. Iman yang membawa kepada kesempurnaan. Mungkin belum sempurna saat ini, tapi imanmu akan membawa kepada kesempurnaan. Saudara, 2 hari yang lalu, kira-kira 2-3 hari yang lalu, kamu jalan, saya bilang sama anak saya. Wah gimana jalan? Taruh tongkatnya kamu jalan. Dia jalan sudah, dalam nama Yesus. Getir juga ya. Orang baru 3 minggu kok. Operasi baru 3 minggu, pasang pen, suruh jalan, coba. Dalam nama Yesus jalan. Dia coba. Sampai saya dikira, Tuhan ini iman yang harus bukti. Tak bukti Tuhan tolong. Saya bahasa roh apa sih kira. Jalan. Dia jalan loh saudara. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Saya alami. Bukan sekedar saya belajar dan enggak, saya mengalami apa yang saya khotbahkan hari ini. Iman yang bertindak. Iman yang memimpin kepada kesempurnaan. Iman yang membuat saudara tidak tergoncang walaupun ada goncangan. Ada sih kemalangan, ada. Tapi tidak membuat saudara malang. Saudara dikuasai dan berkata, mana Tuhan? Orang baru kemarin kau ikut perjamuan anak domba. Begini keadaan. Hari ini dia udah kerja saudara. Saya bilang besok udah kamu Senin masuk ke BMN. Karena dia kan pegang kamera ya di BMN ya, teman-teman BMN tahu. Kemarin dia sudah mulai sedikit-sedikit jalan untuk ngedit sedikit-sedikit. Dia taruh apanya, kadang dia 10 langkah 20 langkah sudah bisa saudara. Itu siapa? Itu Tuhan. Saya sangat bangga kepada Tuhan. Tuhan yang sama, still faithful. Dia tetap setia dalam hidup kita. Enggak pernah meninggalkan ketika engkau dalam kemalangan sekalipun. Amin. Ketika Bapak Ibu sendiri mungkin gak ada orang kanan kirimu berkata ayo maju, gak ada. You are alone mungkin sekali. Aduh gak ada siapa ya. Jalan dengan Tuhan. Iman yang akan memimpin kepada kesempurnaan. Amin saudara. 1 ayat lagi kita terakhir dengan ini. Kasih setia. Iman yang akan menghasilkan kasih setia. Yesaya 54 ayat 10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Saya suka ayat ini. Biarpun gunung-gunung beranjak. Artinya gunung-gunung itu apa sih? Bukan gunung dalam arti yang fisik ya, gunung. Ada gunung kemustahilan, ada gunung sakit penyakit, ada gunung
ekonomi yang lagi susah. Ada gunung apa aja lah saudara ya. Apa aja. Beranjak. Tapi kasih setia Tuhan. Dan bukit-bukit bergoyang. Tapi kasih setiaku kata Tuhan tidak akan beranjak daripadamu. Dan perjanjian sekali lagi. Tuhan yang membuat perjanjian. Jadi kalau kita buat di sini banyak perjanjian. Perjanjian lagi. Enggak, ini firman. Tuhan yang membuat perjanjian damai. Peace. Tuhan katakan, yuk kita buat perjanjian damai. Katakan kiri kanannya, Tuhan buat perjanjian damai dengan kita. Kiri kananmu katakan, perjanjian damai ya. Ya, perjanjian damai. Ternyata ada perjanjian damai, firman Tuhan tadi katakan. Peace, covenant, shalom. Perjanjian shalom Tuhan akan ada dalam hidup kita. Jadi saudara, sekali lagi saya katakan, ayo kita bersama-sama melewati tahun ini. Kita masuk dalam perjamuan anak domba kemarin. Saya dengan saudara terus pegang kasih setia Tuhan. Biar kita terus berjalan dalam iman. Iman memimpin kita dalam kesempurnaan. Ya, perjanjian damaiku Tuhan pegang dalam hidup kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri.